Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sandiati dengan nomor NIM 187207005. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Saya di sini akan membawakan materi ujian tengah semester saya, yaitu perencanaan pembelajaran dengan dosen pengepul saya, Bapak Sujanate, MPD. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi ujian tengah semester saya kali ini mengenai pembahasan materi perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan pembelajaran dikemukakan oleh Nana Sujana pada tahun 2061 yang mengemukakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang dilaksanakan dalam suatu pembelajaran PBM, yaitu dengan mengkoordinasikan, mengatur, dan merespon komponen-komponen pembelajaran sehingga arah kegiatan, tujuan, isi kegiatan, materi, serta penyampaian kegiatan serta bagaimana mengukurnya evaluasi menjadi jelas dan sistematis. Ini berarti perencanaan pembelajaran pada dasarnya yaitu mengatur dan menetapkan komponen-komponen dengan tujuan, bahan, metode atau teknik, serta evaluasi atau penilaian. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan pembelajaran. Di sini ada 4 kategori dalam pentingnya perencanaan pembelajaran sendiri. Yang pertama, pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Lalu yang kedua, pembelajaran adalah proses kerjasama. Yang ketiga, pembelajaran adalah proses yang kompleks. Lalu yang terakhir adalah proses pembelajaran akan efektif manakala memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk memanfaatkan berbagai sumber belajar. Terus selanjutnya ada manfaat perencanaan pembelajaran. Di sini melalui proses perencanaan yang matang, kita akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Lalu yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Lalu yang terakhir ada perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Di sini manfaat pembelajaran sendiri sangatlah penting dalam proses pembelajaran dan perencanaan dalam pembelajaran yang akan ditetapkan. Selanjutnya yaitu hakikat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran pada prinsipnya adalah proses penerjemahan kurikulum yang berlaku menjadi program-program pembelajaran yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Jadi di sini hakikat dari perencanaan pembelajaran sendiri yaitu bisa kita lihat dari proses kurikulum yang berlaku menjadi program-program pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para guru atau penyelenggara sebagai proses pembelajaran tersendiri. Baik, kesimpulan yang kita dapat dari materi perencanaan pembelajaran sendiri yaitu perencanaan pembelajaran sangatlah penting dalam sebuah proses belajar. Sebagai seorang tenaga pendidik, kita perlu mengetahui perencanaan pembelajaran bagi para peserta didik. Perencanaan pembelajaran merupakan dasarnya mengatur dan menetapkan suatu komponen-komponen dengan tujuan, bahan, serta metode atau tekniknya, serta evaluasi dan penilaiannya seperti apa. Lalu setelah itu, rencana pembelajaran pada hakikatnya merupakan perencanaan secara jangka panjang yang dilakukan oleh guru untuk dapat memperkirakan berbagai tindakan yang akan dilakukan di kelas maupun di luar kelas. Adapun unsur dalam merencanakan program pembelajaran sendiri yaitu yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran, yang kedua, memilih dan mengembangkan bahan pengajarannya seperti apa. Lalu yang ketiga, memilih dan mengembangkan strategi pembelajarannya. Lalu yang keempat, memilih dan mengembangkan
media pengajarannya. Lalu yang kelima, memilih dan memanfaatkan sumber belajarnya. Setelah kita memilih dari unsur dalam merencanakan program pembelajaran ini, kita di sini dapat membuat sebuah perencanaan pembelajaran secara menyenangkan bagi para siswa kita. Dan di sini perlunya rancangan-rancangan pada sistem suatu pembelajaran yang akan kita gunakan seperti apa dan bagaimana, sangatlah perlu dan sangat penting dalam perencanaan pembelajaran ini. Sekian materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.